kasih. Hari baik untuk semua basudara di mana saja ada. Orang tetua, opa, oma, tete, nenek, papa, mama, basudara semua, kakak adik, anak-anak, di mana saja, sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai katong semua. Hari ini beta merenungkan Ulangan pasal 11 ayat ke-11. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat ke-11 itu dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Saudara, pernyataan ini menunjukkan sebuah pernyataan janji Tuhan kepada umat Israel untuk sebuah tanah perjanjian yang Tuhan mau kasih kepada mereka. Nah, saudara, menikmati tanah Kanaan adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Negeri Kanaan adalah negeri yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8 di sana dikatakan, suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi Kanaan itu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel adalah negeri yang baik, negeri yang luas. Suatu negeri, suatu tempat, suatu kawasan yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Nah, saudara semua, untuk mencapai tanah perjanjian tersebut bukanlah perkara yang mudah, tidak gampang. Sebab tempat di mana Tuhan menuntun bangsa Israel bukanlah tempat yang jalannya selalu rata dan mulus, tapi ada yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, bahkan ada banyak musuh yang harus mereka taklukkan, yang harus mereka kalahkan. Bukan hanya bangsa Israel saja yang harus melewati perjalanan yang penuh liku-liku untuk mencapai tanah perjanjian. Saudara dan saya pun, kita terkadang diizinkan Tuhan melewati jalan-jalan kehidupan yang tidak rata, berkelok-kelok, melewati bukit-bukit, gunung-gunung, lembah, jurang-jurang yang dalam, yang mana itu merupakan jurang-jurang, bukit-bukit, gunung-gunung pergumulan dalam hidup kita. Namun saudaraku, ingat ini, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, demikian kata pemazmur. Jadi saudaraku, di dalam kesulitan sekalipun berserulah kepada Tuhan. Janganlah menyerah, jangan menjadi tawar hati. Sebab Amsal pasal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi saudaraku, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara ingat Elia? Elia juga pernah mengalami pergumulan yang teramat berat dalam hidupnya. Sehingga ia merasa begitu lelah, begitu kesepian, takut, dan nyaris saja frustrasi. Namun Tuhan menolong dan menguatkan dia. Nah saudara, walaupun jalan yang kita tempuh tidak enak, jalan yang kita tempuh tidak nyaman, jalan yang kita tempuh penuh dengan kesulitan, bahkan bisa dikatakan penuh dengan onak dan duri. Ingat ini saudaraku, janganlah menjadi lemah. Janganlah menjadi lemah. Saudara, pemazmur dalam Mazmur 16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Perhatikan saudaraku, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Pemazmur berkata, dia senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia, Tuhan, berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudaraku, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Ini pernyataan janji Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan. Mari kita belajar dari pemazmur tadi, bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap berdiri di samping kanan kita, menuntun dan memimpin hidup kita. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menuntun kita, dan Tuhan akan memampukan kita lewati semua pergumulan hidup ini dengan anugerah dan pertolongannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menjadi kekuatan
di dalam setiap hari hidup kita yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Tuhan tolong kita hidup selalu bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.